Teka-teki kasus pembunuhan Mirna Salihin rupanya pekan ini mendulang babak yang misterius. Pasalnya, pasca Jessica Wongso menjalani tes pemeriksaan kejiwaan, tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna tersebut pun belum diperbolehkan kembali ke tahanan Polda Metro Jaya. Tapi dikabarkan hari ini Jessica pun kembali dipulangkan. Ada apakah gerangan? Mungkinkah hasil tes kejiwaan Jessica mengejutkan pihak yang berwajib dan keluarga dari almarhumah Mirna? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Suami siaga harus ya, siap antar jaga, walaupun mau shopping juga siap. Itulah kebahagiaan yang tergambar 1 bulan sebelum terjadinya pembunuhan yang terjadi pada Mirna Salihin. Video pernikahan yang indah bersama sang suami Arif menjadi kenangan bagi Arif juga keluarga Mirna. Dan kini teka-teki kasus pembunuhan tragis Mirna Salihin pekan ini kian mendulang babak misterius. Pasalnya, 4x24 jam pasca pihak Polda Metro Jaya menyerahkan Jessica Wongso ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan, hingga kini Jessica masih menginap di RSCM, mengguratkan teka-teki baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Jessica harus menjalani tes kejiwaan hingga 4 hari lamanya dengan penjagaan yang konon begitu rapat dan dirahasiakan? Entahlah, yang jelas kabarnya hari ini pemeriksaan Jessica di RSCM rampung dan akan kembali digiring ke tahanan Polda Metro Jaya. Dokter memeriksa yang bersangkutan ada metodologinya, butuh waktu, butuh observasi, dan butuh menginap. Jadi statusnya Jessica masih tahanan, tidak dibantarkan, bukan diperiksa karena sakit, tapi diperiksa dalam kapasitas dengan konteks penyidikan. Hanya kami izinkan untuk diperiksa di sana dengan pengawalan Polwan siang malam. Kemarin dari rumah sakit ini mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan, kalau tes psikiater ini minimal 8-15 hari. Gitu. Kalau mereka rasa cukup ya mungkin bisa keluar pulang. Tak pelak tanda tanya pun mencuat, ada apa dengan Jessica? Belum juga mencapai status P21 untuk dilimpahkan pihak yang berwajib ke pihak kejaksaan, mengapa lagi-lagi pihak Polda Metro Jaya berusaha menggalang bukti baru dengan melakukan tes kejiwaan kepada Jessica secara tertutup dan rahasia? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, selama menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSCM, konon Jessica harus menjalani serangkaian tes, mulai dari menggambar hingga menjawab soal matematika, menyisakan teka-teki. Apa yang sebenarnya ingin dikulik pihak yang berwajib dari tes kejiwaan Jessica? Tes dari pagi, psikologis, suruh gambar, suruh sambil ngobrol, yang ngetes sambil diajak ngobrol, IQ-nya sampai di mana gitu ya. Ngobrolnya soal apa aja Pak? Adanya Pak? Ya ngobrolnya ngalur itu lah, yang jelas bukan ngobrol soal perkara. Tapi lebih pertanyaan psikolog lah. Kalau sampai ada di pemeriksaan psikologis, ada observasi, ada dialog, ada diskusi dan lain-lain, itu mungkin akan dilakukan pemeriksaan psikologis secara holistik gitu loh. Sehingga tergambar utuh siapakah dia, bagaimana latar belakangnya, perilakunya kenapa muncul seperti ini, kenapa kalimatnya seperti ini, kenapa kata-katanya seperti ini, dan ini tergambarkan secara holistik. Menjalani serangkaian tes kejiwaan panjang selama lebih dari 3 hari, uniknya Jessica Wongso pun konon mulai mengutas perubahan sikap secara mendadak. Jika biasanya Jessica mampu menunjukkan sikap tenang, bahkan masih mampu menebar senyum ketika menjalani olah TKP di kafe tempat kopi maut menewaskan nyawa Mirna Salihin, tapi kini Jessica dikabarkan sering emosi, bahkan mengalami blank saat menjalani tes kejiwaan. Ada apa dengan Jessica? Mungkinkah pihak yang berwajib sengaja membuat Jessica Wongso menjalani tes kejiwaan di RSCM untuk menguak sisi kejiwaan Jessica yang selama ini kerap terlihat tenang?
Benarkah ada motif cinta terlarang dan cemburu karena ditinggal oleh almarhumah Mirna menikah di balik perubahan Jessica selama menjalani tes kejiwaan? Kalau dia nggak sarapan pagi, dia blank, sakit, dia bete. Kayak kemarin dia dibawa kemari, dia bete. Kenapa? Karena belum sikat gigi langsung dibawa. Ya, normatif lah. Nangis dia. Tadi jam makan siang itu jam 12. Kalau jam 12 makan siang dia harus makan. Tetapi tadi makan jam 3. Nah, saya juga kecewa sama dokter di sini. Ya kan di Polda makannya tepat waktu nih. Blank lagi tadi ya gitu. Tadinya saya malah belain Jessica sama ibunya. Saya bilang nggak mungkin lah. Temen, masa friend makan friend gitu. Setelah saya tahu ada kepribadian ganda. Ya sekarang kalau kamu ketemu kawan kamu nih ada, misalnya kita ngomong fair aja ya. Kamu tahu nggak? Awalnya nggak tahu kan? Setelah lama-lama baru, wah ini orang ada yang nggak beres nih, betul nggak? Tapi kamu kan ngeraba-raba. Nah seperti itulah kejadiannya. Jadi yang nguasain tuh kopi cuma Jessica. Terus adanya si Hani ngomong, warnanya kunyit setelah dipegang dia di kopi. Perlu nggak tuh lagi kita membuktikan bahwa ini nih barang dimasukin begitu? Ya sampai mati juga nggak bakal ketemu. Kasihan keluarga Mirnanya gitu, karena ini jadinya tersangkanya siapa gitu. Sedangkan penyelidikan tuh kayaknya sih, saya udah ngobrol sama Kang Maman Suherman. Kang Maman tuh kan lulusan kriminologi kan. Jadi sebenarnya dengan bukti yang udah ada sekarang pun juga sudah bisa dijerat hukum gitu. Penyidik masih punya waktu berbulan-bulan nih untuk melakukan penguatan alat bukti gitu. Nah, apapun yang menjadi perdebatan, apapun yang menjadi pro dan kontra, nanti sama-sama kita saksikan di pengadilan, di tempat, di forumnya memang untuk melakukan pembelaan dan untuk berdebat soal masalah kesahihan atau kevaliditinya satu alat bukti. Tentunya ini berbeda pendapat, ya kan? Masing-masing mempertahankan pendapat, nanti kita uji sama-sama di pengadilan. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan cerita romantis Glenn Alinsky hingga Uus Komika merayakan Valentine dengan membahagiakan pasangan masing-masing. Serius ingin menikah, tapi benarkah Uus menuai cekcok dengan sang kekasih karena ingin mengundang para mantan pacarnya? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.